Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang. Pada siang kali ini kita akan lanjut proses sharing kita. Yang kesekian kali saya berada di kendaraan saya untuk siang kali ini untuk sharing dengan Anda. Ya. Agak terlambat 15 menit dari setengah 1. Ya, insya Allah kita akan buat sharing begini, tanya jawab nih jam setengah 1 insya Allah, untuk membantu Anda deh. Saya tahu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang hadir, yang muncul, dan ya kalau yang sudah paham dia akan langsung lanjut dengan trading, dia akan lanjut dengan buat cuan bagi yang sudah paham, dan dia biasa akan sibuk sendiri cuan. Jadi kalau udah begini ini dia sudah selesai. Oke, itu yang udah paham karena udah ada ilmu, udah masuk kelas paham. Jadi pemahaman hanya akan muncul dengan you belajar. Nah, itu kata kuncinya. Oke. Kalau tanpa you masuk kelas belajar, bagaimanapun juga cara saya mengatakan, you coba bikin trading, tekan tombol buy, nggak bakal paham. Insya Allah saya tidak menjamin lah, tidak menggaransi you tidak bisa, tapi memang banyak orang mengalami ketidakbisaan gara-gara itu. Sebab manusia ini pada prinsipnya dia tidak bisa buat sesuatu sendiri. Ya, dia akan bisa buat sesuatu itu ketika dia melihat orang lain dan mencontoh orang lain. Hidup kita adalah mencontoh sebenarnya yang sudah ada. Nah, itu keywordnya saya katakan ada. Oke. So, terima kasih ya insyaallah. Ini dekat sini aja kok. Dekat sini aja, ada kepentingan sedikit. So, berapa orang di antara yang merasa oke untuk nanti malam masuk kelas, yang sudah daftar? Kalau yang belum, silakan share video ini, kemudian Anda daftar nanti malam, karena yang udah daftar lebih kurang hampir 900, hampir dikali 1000 orang. Oke. Dan saya ucapkan selamat pada Anda yang sudah mendaftar sebanyak itu. Saya nggak tahu, kalau daftar tuh banyak ya, minat orang tuh banyak, tapi begitu masuk kelas nggak nyampe segitu biasanya. Itulah kenyataan orang hari ini. Semangatnya nih coba mau, tapi tindakan kurang. Nah, itulah yang perlu you improve. Oke, siang kali ini saya tidak akan panjang lebar terkait dengan tadi pagi kita sudah sarapan otak ya, karena kita ada sesi tadi pagi dengan talk show dengan radio Suara Muslim. Insya Allah kita setiap pekan, setiap hari Selasa ada talk show yang saya diminta oleh Suara Muslim untuk berbagi sharing tentang saham syariah, dan kita kalau yang berminat kita arahkan 50 orang pendaftar untuk kita masuk kelas, daftar gratis dan begitu belajar. Padahal saya mengatakan Anda tidak gratis, tapi kita support ya. Oke, sama-sama semoga memudahkan. Oke, pada siang hari ini silakan bagi Anda yang memang ada ingin bertanya sesuatu, ada yang dipertanyakan, bertanya lah, mempertanyakan boleh juga lah. Saya adalah memang orang yang sangat suka bila perlu coba cari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang demikian tajam gitu loh Pak Ibu, kritis, tajam, dan yang juga dengan ketika dapat jawaban di situ, itu langsung boom, langsung tergerak otak tuh boom. Karena gini sebenarnya manusia ini sebenarnya dia ingin buat sesuatu, tapi karena nggak ada tempat bertanya akhirnya pendam. Lah nggak apa-apa lah, wes lah, hidup gini-gini aja. Contoh begitu. Jarnois pokok mangan orang mangan sementing mangan. Nah, itu dia kan. Kumpul orang kumpul sementing mangan. Padahal saya katakan ngumpul pun hari ini ya, walaupun ya kumpul mangan itu butuh duit sebenarnya. Kumpul dikit, nah mangan duit. Nah, itu dia kira-kira begitu. Ya walaupun saya tahu nggak suka dengan uang, dengan uang ada masalah, tapi paling tidak saya mengatakan dengan Anda adalah kalau memang ready, karena memang kepakaran saya dan keahlian saya memang untuk membantu Anda untuk buat duit melalui pasar modal. Nah, hari ini alhamdulillah saya lihat tadi ada yang dapat cuan, ada yang masih hold, ada yang masih menahan. Oke. Nah, ini Mas Wito langsung tanya aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam analitik sebuah emiten FBuy dan FC itu akan mempengaruhi net turunnya pergerakan. Bila sell lebih banyak yang dibanding buy, berarti pergerakan diprediksi ya dibanding sell
diprediksi pergerakan akan turun, tapi dalam analisa saya candle sudah menembus garis resistance Pak. Harga kemarin berarti di sana ada tick buy. Setelah saya lihat di RTI saya lebih banyak dibandingkan, akhirnya saya ragu untuk ambil posisi buy. Apakah ada yang salah dalam analisa saya apa gimana? Oke. Jadi gini Mas Vito, memang saya mengatakan adalah teknik jadi gini, F buy F sell itulah foreign sebenarnya. Foreign itu tidak menggambarkan tentang dia naik atau turunnya, oke? Karena sebanyak-banyaknya apalagi cuma tadi 3% itu tidak. Jadi gini, F itu apa sih? Itu ada foreign itu adalah orang luar. Di dalam RTI terkait dengan foreign ini, itu pendekatan kita bukan pada pendekatan pergerakan, ya, bergeraknya saham, ya, sebab yang kalau dikatakan dia datang ke situ itu bukan berarti itu ada bandar. Memang dia mungkin bandar besar, tapi kalau cuma 3% masih kalah, masih ada kurang lebih adalah 97% lagi. Nah itu dia. Jadi tidak menggambarkan sebuah pergerakan, ya, tapi indikator itu kita gunakan sebagai bahwa kalau ada foreign yang berani masuk di sebuah emiten tertentu, itu lebih pada pendekatan bahwa emiten itu cukup bagus untuk diambil, sebab orang asing kan tidak membeli saham itu. Jadi gini, orang asing tidak membeli saham itu asal beli gitu loh, kayak bangsa kita, bangsa you dan saya. Kalau orang biasa rata-rata kan kalau beli saham kan asal beli. Nah, kalau orang asing itu enggak, dia pasti sudah punya indikator yang sangat punya indikator untuk menentukan bahwa saham ini lain untuk saya beli. Nah, dia akan analisa dulu. Nah, kita sebagai orang lokal, kenapa dimunculkan ada foreign itu lebih pada pendekatan. Nah, ada dua sebenarnya, pendekatan harga, tapi yang paling utama pendekatan bahwa company itu oke. Nah, itu pendekatannya. Company itu adalah memang layak untuk kita ambil. Dia ibarat itu, ya tentu memang yang paling tidak saya mengatakan, kalau orang luar mengatakan oke, ya kenapa katakan oke juga, itu doang nggak sebenarnya ini. Gitu ya. Oke, so ada yang mengatakan tadi forex adalah riba. Gimana? Riba. Oh betul Pak Muhammad Rizal. Di dalam kelasnya nanti malam saya akan jelaskan forex, indeks, option. Kalau option saya akan mengatakan sekarang ada dua fatwa sebenarnya. Binary option. Oke. Itu kalau forex indeks memang saya sepakat, forex dan indeks, oke. Memang riba, betul, atau haram. Jadi saran saya jangan diambil lah, jangan trading forex lah. Oke. Atau future pun juga jangan trading lah saya katakan. Ya, jadi bukan hanya ada yang mengatakan, jadi tidak perlu minta pembenaran dari saya Bapak, cuma best experience sendiri. Saya hanya gini aja, saya kadang-kadang tidak akan membahas bab seperti itu, sebab ada juga orang yang punya pendapat, oh nggak apa-apa kok kata dia. Saya mau ngomong apa kan, saya kan bukan ulama Pak, saya bukan penentu hidupnya orang hari ini. Orang bertanya, ya saya coba bantu jawab, karena saya sudah pernah mengalami proses itu. Maka saya cuma berpikir, kalau yang halal saja bisa dapat 1 miliar, kenapa harus yang haram? Itu doang sebenarnya. Ya kan, karena hari ini kan orang banyak berpendapat bahwa boro-boro yang halal kok, yang haram aja wangel sekarang. Nah, contoh begitu kan. Kan banyak orang membuat statement konten seperti itu sekarang ini. Ya boro-boro yang halal, yang haramnya wangel kok. Akhirnya apapun mereka terabas. Nah, saya di sini akan mengatakan bahwa statement saya akan saya mengatakan kepada mereka tadi, kalimat mereka yang tadi mengatakan boro-boro yang halal, yang haram aja angel, itulah benar bagi mereka yang punya otaknya kosong. Itu otak itu zong. Jadi kalau otak itu zong, ya, saya katakan kemudian penuh dengan sampah, dia akan mengatakan kalimat itu. Tapi orang yang selalu improve, orang yang selalu mencari memperbaiki diri, orang akan selalu belajar dan mencari tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dibolehkan, mana tidak dibolehkan.
Berarti kan dia akan mencari tahu itu, akan ada ilmu tentang itu. Maka dia mengatakan sampai sebuah kalimat adalah, oh ternyata alhamdulillah yang halal dia bisa kok jadi miliarder, ngapain yang haram? Itu hanya akan terjadi kepada mereka yang memang punya positive mind, positive energi, dan mindset yang terbuka dan mau belajar. Kalau paham. Oke. Jadi dalam bab ini saya tidak akan mendiskusikan tentang bab itulah. Cuma kalau you tanya, memang saya tidak pakai karena saya memang fokus pada saham-saham syariah saja. Oke. Dan memang tidak harus ikut apa yang saya katakan, Bapak Ibu. Siapalah saya untuk harus ngikutin, karena saya lagi-lagi saya mengatakan, saya bikin kelas itu bukan teori yang saya ajarkan, tapi saya mengajarkan lebih kepada berbagi sharing, experience, pengalaman. Karena ternyata pengalaman yang saya dapatkan lebih dari 15 tahun yang Allah anugerahkan selama ini, saya juga pernah jatuh bangun, pernah bersentuhan dengan hal di barang-barang begitu. Saya jujur dulu juga tidak percaya dan sangat dablek sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan saya peluang nafas, ya, sehingga saya harus bertobat nasuha pun tidak menyentuh hal-hal yang begituan. Itu doang sebenarnya, Pak. Jadi kalau ingin menyentuh bab begitu atau punya lain menyentuh begitu, ya monggo-monggo saja. Ya, saya tidak menyuruh, tapi kan itu hidup mana pilihan masalahnya. Ya, pilihan termasuk cari juga gitu. Buat pilihan, buat ngadakan kelas nanti malam gratis, atau share live Facebook seperti ini. Itu pilihan juga sebenarnya. Saya pilih untuk melakukan. Bahkan saya pilih melakukan ini secara konsisten walaupun saya sedang ada aktivitas di luar. Sehingga sambil nyetir pun saya juga buat pilihan untuk menyampaikan, coba. Sebab saya ada komitmen dengan waktu masalahnya. Bagi saya adalah waktu sangat berharga hari ini. Gitu ya. Saadah Nafisa, saya lagi belajar jalankan bootstrap code, dan orang-orang yang saya share itu jawabannya bikin down mental saya. Oh bagus itu, Bu Sadiah Nafisah. Jadi gini, Bu, ketika Ibu melakukan sesuatu dan ada orang yang jawaban itu membuat Ibu down, membuat Ibu merasa dikata-katai, dihina segala macam, bilang mungkin haram, macam-macam kalimatnya dia. Yang perlu Ibu pikirkan adalah pertanyaan orang yang mengatakan itu tadi, yang membuat Ibu down segala macam. Saya tanya dengan Ibu, orang-orang itu tadi dia membantu Ibu nggak sih membayar rekening listriknya Ibu? Orang itu tadi membantu Ibu nggak sih untuk membayar cicilan barangkali? Atau orang tadi membantu Ibu nggak untuk memberangkatkan Ibu orang tua Ibu haji atau umroh? Coba Ibu tanya dulu kepada orang seperti itu. Artinya adalah kenapa Ibu harus down dengan orang-orang yang tidak memberikan kontribusi positif dalam hidupnya Ibu? Ini paham gak nih kita saya ini? Sebab saya mengatakan, itulah saya dulu, Bu. Bahkan saya dulu ketika saya jatuh pun, ya mereka ketawa dan mereka suka. Dan kita tahu hari ini banyak orang di luar sana dalam hidup kita ini, dia pingin kita tuh jatuh, oke? Meninggal terguling-guling tuh banyak, ya. Bahkan dia akan menjatuhkan hal itu banyak, saya katakan. Oke? Di dalam kondisi-kondisi yang memang, ya itu tadilah saya katakan. Saya tidak akan nyebutin lah nama, tapi saya telah mengalami proses itu. Tapi dalam perjalanan saya sadar bahwa oh ternyata kalaupun dia tidak suka, itu kan masalah dia, bukan masalah saya. Karena bagi saya adalah saya ada ilmu, saya ada mentor, dan saya mendapatkan something secara knowledge. Berarti bisa jadi sebenarnya toh dia tadi juga nggak membantu bayar rekening listrik saya kok, gitu kan? Itu saya sebenarnya. Maka saya pikir ngapa saya peduli dengan orang seperti itu? Itu cara saya. Kalau Ibu mau menggunakan cara tadi bagus juga sebenarnya. Sebab jadi gini, Bu, di dalam apalagi sama aktivitas saya sama syariah seperti ini misalnya, ya itu akan menghadapi namanya 4 SW, ya next namanya. Kalau mau belajar lah, siapa mau belajar? Soalnya mau nggak? Yang lain mah nggak dibelajar ini penjelasan seperti ini. Karena pertanyaan dari Bu Sadiah Nafisah ini bagus nih. Saya suka dengan pertanyaan seperti ini. Kalau bisa dibuat, carilah pertanyaan seperti ini ya. Bisa ditolak orang segala macam, dikata-katai lah, dibilang saham itu haram. Ngapa tuh belajar saham syariah Pak Dodi itu? Saham itu haram, dan begitu. Hati-hati loh, nanti kalau makan haram 7 keturunan kena api neraka. Gak ada yang ngomong begitu. Kalimatnya nggak salah kok. Ya. Tapi maksud saya adalah oke. Lantas yang halal yang mana? Nah, tanya dengan dia. Terus apa solusi kira-kira yang bisa you bantu kepada saya
untuk saya bisa mengembangkan modal yang ada sekarang ini 1 juta sehingga bisa menjadi 10 juta dan 100 juta? Tanya dengan dia. Coba you tanya, coba you gunakan kalimat-kalimat itu tadi kepada orang seperti itu. Dan kira-kira dia bisa mampu menjawab nggak? Kalau dia tidak mampu menjawab, saya mengatakan, maka di sini akhirnya adalah apa yang terjadi? Waalaikumsalam. Terima kasih. Yo. Kalau dia tidak mampu menjawab pertanyaan Anda seperti saya mengatakan, maka pada dasarnya sebenarnya kenapa sih ikut dengan kalimatnya beliau? Nah itu, ini perlu you ambil sebuah keputusan namanya. Sebab hidup Anda, Pak Ibu, itu hanya Anda yang menentukan. Anda mau hari ini ingin menghajikan orang tua, toh itu tanggung jawab ada di Anda. Okay? Anda ingin membahagiakan anak-anak Anda, itu tanggung jawab Anda. Ya, Anda buat sesuatu dalam perjalanan hidup Anda ke depan ini, kenapa sih Anda harus ikut apa kata orang? Kalau you punya ilmu, you masuk kelas dan punya guru, punya mentor yang membimbing step by step, kenapa tidak serahkan dengan dia? You ikut aja sudah. Sebab memang saya mengatakan, inilah dunia yang you hadapin hari ini. Memang tidak semua orang ingin you berhasil, Pak Ibu. Tidak semua orang. Banyak orang saya mengatakan justru dia ingin dijatuh, guling-guling kayak saya dulu. Sekarang mereka dulu ngetawain saya. Ya, saya cuma sedih aja. Saya tidak, dia tahu sekarang apa yang saya alamin hari ini Allah beri. Karena pada saat itu saya bukan mengatakan saya sudah dapat segala-galanya, tapi at least saya lihat dari kawan-kawan saya tadi itu dia juga nggak punya, bersyukur aja. Alhamdulillah Allah masih berikan saya peluang hari ini untuk menjalankan proses hidup ini. Kemudian Allah buka pintu rezeki gila-gilaan setelah itu, karena ternyata memang ya, itulah cobaan saya hadapin. Tapi kalau saya akhirnya dulu baper, kemudian saya akhirnya tersakitin dengan kalimat-kalimat mereka, ya maka masalah kan di saya akhirnya. Saya nggak bergerak jadinya. Gitu ya. Ini membantu kah kira-kira? Membantu kira-kira Bu Sadiah Nafisa? Yang lain terbantu nggak nih? Ya. Terbantu nggak? Terima kasih Pak Amir Hamdi yang telah memberikan Anda bintang ini. Jazakallah, barakallah. Kalau terbantu cuma terbantu dulu, kata begitu. Berilah info sedikit. Oke. Kadang-kadang you. Sebab kadang-kadang saya mengatakan kalau nggak terbantu bahaya juga. Oke, tanya Samsul Asyari, untuk saham yang baru IPO ada analisa khusus? Oh, kalau IPO tuh nggak ada analisanya, Pak. Memang itu dia agak complicated lah. Sebab pendekatan IPO itu lebih kepada pendekatan kepada insider tradingnya, ataupun orang-orang yang memang berhubungan di perusahaan itu. Itu memang tidak mudah mendapatkan link itu, saya katakan. Oke, itu dia sebenarnya kalau dapat link itu bagus. Itu salah satu benefit sebenarnya, tapi tidak semua orang. Kalaupun saya ada contoh begitu, saya pun juga tidak boleh menginfokan kepada Anda. Ya, itu kata kuncinya. Ini bukan masalah apa. Dalam aturan bursa efek di dunia manapun juga orang menyebut nama adalah insider trading. Insider trading adalah orang dalam yang akan mencoba untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang luar, okay? Dan informasi tadi kalau you lakukan itu memberikan dampak kepada bahwa dampaknya adalah terlarang sebenarnya. Jadi tidak boleh sebenarnya kita membuka informasi kepada orang-orang yang hari ini misalnya dia tidak berhak gitu, misalnya kemudian diberikan informasi bahwa itu berbahaya sekali. Itu ada aturan lah. Kayak saya pernah juga dulu dapat saham-saham IPO itu dari guru saya di Malaysia sana. Oke. Saya dapat dan saya ikutin. Apa keuntungan benefitnya? Saya dapat harga murah dan itu best memang saya katakan. Tapi apakah boleh saya yang pada saat itu sudah dapat info untuk saya keluarkan? Itu nggak boleh. Nah itu dia limited edition, kalangan terbatas. Ya. Sehingga kalaupun you hari ini mendapatkan begitu, you lebih kepada struggle, ya, you struggle dengan orang yang ada di luar. Itu Pak Samsul Asyari ya. Kalau mau juga, ya mungkin di dalam next level di dalam kelas-kelas kita akan mencoba membantu kadang-kadang begitu. Tapi memang dia kalangan terbatas. Oke. Termasuk Bitcoin. Bitcoin juga begitu. Kalau Bitcoin itu diperdagangkan dengan, kalau Anda gunakan Bitcoin itu untuk aktivitas yang sifatnya adalah jual beli, itu silakan. Ya, ini ada pesan dari Pak Arif Majid, Bitcoin. Jadi
Misalnya Bapak punya kawan ataupun ya punya kawan lah di luar negeri yang cara transfer bilang dengan pakai Bitcoin aja bro, nanti saya belikan barangnya. Mungkin ada barang suatu yang Anda beli sana, kemudian Anda gunakan Anda beli Bitcoin, kemudian Bitcoin Anda kirim dengan dia. Oke. Nah, kemudian kawan Anda akan dapatkan juga mata uang Bitcoin tadi, kemudian dibelikan barang dengan dia dan dikirim Anda, itu boleh. Itu silakan buat mulai seperti itu. Jadi dia sebagai media transaksi, itu yang dihalalkan. Ya, tapi kalau you gunakan sebagai media untuk hanya sekedar berharap dia naik turun, nah itu memang diharamkan sampai saat ini. Oke. Apa itu saham syariah? Apa itu saham syariah? Dari Nyi Pangestuti Rahayu. Oh, bagus ini pertanyaannya. Nyonya Pangestuti. Kalau mau tahu Ibu, silakan masuk di kelas kita. Nanti malam kita ada kelas, namanya adalah maucuan.com. Monggo hadir di situ, Ibu Ibu daftar di maucuan.com, ada nama www.maucuan.com atau kurun karena ini di sini kurang akan kasih link nanti maucuan.com. Nah, silakan nanti Ibu hadir kan nanti malam di dalam kelas kita. Kalau forex ASB gimana Pak? Ya sama aja Pak, mau forex ASB kah, mau forex BASE kah, mau forex apa namanya forex ya sama aja. Yang HSB saya nggak tahu juga HSB itu apa. Tapi yang jelas forex ya sama aja lah. Bagi saya haram kalau ditanya dengan saya. Tapi kalau jadi gini ya, maksud saya gini Pak Ibu. Jadi kalau tanya dengan saya, itu kan nanti akhirnya kan saya gitu loh maksudnya. Jadi paham gak ini? Tapi kalau memang udah biasa trading di situ, itu kan pilihan you. Kan itu tidak harus apa yang saya buat. Kan ini adalah sekarang ini banyak pilihan masalahnya. Pilihan pertama adalah apakah Anda di antara Anda ingin menjaga harta Anda sendiri untuk Anda makan atau sekarang mau untung. Karena isunya bukan lagi pada untung tidak untung. Karena kalau cuan saya mengatakan dimanapun bisa cuan. You di forex pun bisa cuan, di saham syariah pun bisa cuan. Masalah hari ini adalah mana cuan tadi memberikan keberkahan, kan itu doang sebenarnya pertanyaan. You oke nggak ini pada siang hari ini? Saya tanya dengan you. Kalau oke coba komen oke dulu, share dulu video ini contoh begitu. Mahdiansyah, thank you, jazakallah, sudah memberikan tanda bintang juga. Oke. Wibowo Wati, Pak buka RTI sebelum jam 9 lancar. 9 lancar. Pas pasar buka RTI muter-muter terus. Malam Malaysia pagi mau baik kok merah Pak. Analisa saya apa masih keliru? Ya bisa jadi Pak Dwi. Oke. Coba dicek tadi 7 titik entry sudah benar belum Pak? Oke. Sudah lihat video saya kah tentang 7 titik entry? Sebab saya katakan memang malam analisa pagi baik kok merah ya memang bisa aja memang. Sebab analisa kita bukan 100% ya. Pasti dia adalah pendekatan 70-80%. Karena nggak ada yang pasti cuma Allah SWT Pak. Yang pasti Allah SWT itu adalah ilmu yang paling pasti sudah. Kalau apa di dunia ini semua itulah based on ekspektasi atau memperkirakan, menganalisa, memprediksi. Nah itu dia. Itulah kita lakukan. Oke ya. Pak Di Ibu mau ini. Kemudian Wendra Erison. Inilah makasih good. Video 16 insyaallah siap. Oke, good. Lanjut yang sudah selesai 16. Videonya lanjut aja terus. Ya, analisa Pak Wendra. Jangan menyerah. Ya, sebab dia akan kuasailah pasar modal. Percepatlah kuasai pasar modal ini. Memang dia melelahkan kok. Enggak ada yang melelahkan di dunia ini kok. Dia melelahkan pada saat memang saya katakan you buat sesuatu nggak dapat cuan, itu doang. Itu sangat melelahkan. You buat sesuatu, buat bisnis macam-macam. Tiba-tiba di akhir bulan rekening kosong, nggak nambah-nambah juga. Ya, dapat uang sedikit, beli sesuatu, beli rumah, beli mobil, cicil. Bisnis jatuh, akhir rumah dijual, mobil dijual. Ini sudah saya alamin proses begitu Pak Ibu. Oke. Dan ternyata kata kuncinya adalah saya mengatakan yaitu memang pendekatan ilmu lah paling penting. Karena itu ketika you dapat buat sesuatu yang bagus dan jangan pernah berhenti. Tetap do action, tetap take action, never stop learning. Nah itu dia. Oke. Karmin Jab, Pak, ini kan grup saham cuan. Coba lebih ke yang spesial bahas saham syariah. Biar nggak banyak waktu terbuang saat diskusi begini. Maaf ya kok cuma dapat saran. Ya karena memang saya mengatakan siang hari ini saya akan bahas apapun yang orang minta Pak. Karena bagi saya adalah siang hari ini bebas ya.
nama juga sharing ya, saham syariah apa ya, yang tidak syariah juga begitu, yang apapun juga yang mereka tanyakan, karena di saya adalah karena hidup ini kalau kita bersabar pun cuan namanya. Bersabar dalam proses adalah cuan. Oke. Jadi cuan itu tidak harus kita tidak mesti, karena saham itu bagian saja sebenarnya, bagian saja. Ya, kalau mau spesial saya mengatakan, silakan masuk dalam grup kita, ada grup khusus. Ya, tidak terbuka begini. Ya, kita ada grup spesial khusus di dalam kelas yang kalau sepekan sekali, bahkan seminggu 2 kali kita juga buat di dalam trading evaluation, contoh begitu. Nah, itu pada trading evaluation tadi saya mengatakan itu memang itu lebih powerful lagi itu. Saya akan lihat nanti portofolio setiap orang, tapi bagi yang mau nyetor, kalau nggak nyetor ya nggak kelihatan juga. Kadang-kadang juga nggak mau ngomong juga mereka. Itu ya. Jadi ini Charmin Zap. Ya, memang ini umum Pak. Ini adalah, ini bukan grup Pak. Ini di dalam Facebook page saya yang dia terbuka siapapun juga. Ada kurang lebih 160. Karena ini ada orang yang yang dia baru masuk, ya dia baru ikut, dia baru dengar, contoh begitu. Oke. Dan dia mungkin dia barulah. Kalau saya bicara lebih dalam lagi di sini, dia akan sakit kepala nanti. Ya. Dia nggak tahu apa yang saya sampaikan. Jadi ibaratnya kelas itu kan semua ada levelnya, kalau paham. Ya. Dan kita di level akademi sudah menyiapkan kelas-kelas level tadi. Nah, kira-kira ada kelas level TK, ada kelas level SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dan saya tahu semua orang pinginnya dia langsung yang kepada yang level atas. Langsung begitu tekan tombol buy, langsung besok dapat untung besar. Bila aku langsung beli Ferrari. Nah, itu memang ada yang pingin begitu, saya katakan. Itulah masalah bukan masalah saya. Karena kalau yang seperti itu saya katakan saya juga mau. Nggak ada yang begitu hari ini. Yang adalah everything is about process. Nah, kelas yang begini saya gunakan memang campur aduk. Ya, siapapun juga. Karena barangkali you merasa you expand, add fun, tapi you nggak tahu apa-apa juga kadang-kadang begitu. Ya, karena terlalu banyak yang Anda tidak tahu, Anda tidak tahu. Karena sudah tahu. Ukuran sederhana aja Bapak Ibu. Kalau sudah tahu, saya mengatakan, you akan buat kelas kayak saya. You akan mengajar ratusan ribu orang nanti. You akan bantu mereka bikin cuan. Itu kalau you udah tahu. Itu ukurannya. Dan sudah membantu murid-muridnya mencapai miliaran rupiah. Itu tanda kalau you sudah tahu sebenarnya. Tapi kalau you hari ini untuk diri sendiri aja masih kembang kempis, okay? Hidup pun juga masih mengatakan hidup segan mati tak mau hari ini. Ini masuk kelas belajar, kemudian terus melatih diri. Nah, sorry, statement saya memang saya tahu, statement saya sangat menyakitkan bagi beberapa orang. Tapi saya suka buat statement menyakitkan begini. Sebab kalau hidupnya oke aja, enjoy aja, mengatakan, itulah kenapa banyak orang meninggal hari ini jadi mayat hidup. Boleh paham? Oke, thank you ya. Ini belum kelasnya Pak, silakan masuk kelas, ada kelas gratis juga itu. Pak Endra Erisa tuh jawab tuh, bantu dia. Alhamdulillah saya masih menunggu Arden Coach, semoga Coach selalu kena untuk mendampingi program. Insyaallah Pak Komsin. Ya, kita sudah alhamdulillah hari ini terakhir yang sudah masuk kelas tuh baru ada berapa ya? 17.000 orang. Insyaallah. Oke, amin yang sedang tetap semangat, yang terus the next level kelas. Bagi yang belum masuk kelas silakan daftar dulu ya. Oke. Sama apa yang cocok sistem compounding? Semua saham cocok sebenarnya Pak. Sebenarnya bukan pada saham apa yang sistem compounding. Oke. Kalau you ingin mau ambil, jadi gini. Ini bukan pada konteks sahamnya. Pertama, you ingin compounding yang time frame berapa lama? Itu ditanya lagi. Sebab kalau saya sebutkan contoh, sahamnya apa yang bagus? Saya bisa mengatakan adalah contoh di antara sekarang adalah Antam contoh begitu, ataupun BRIS. Nah, saya cuma ngomong gitu dengan saya, ataupun Telkom contoh begitu. Tapi sebenarnya ketika saya sebutkan itu tadi, pertanyaannya adalah pada time frame apa contoh begitu. Sebab ketika saya sebutkan seperti itu, you harus tahu juga itu pada si sahamnya. Yang tanya berikutnya adalah kapan waktu yang tepat untuk masuk. Nah, itu kan lagi. Itulah gunanya kenapa improve terus diri untuk masuk kelas. Ya, saya katakan belajar lebih dalam lagi. Sebab yang kata kunci adalah kita harus tahu kapan untuk kita masuk. Oke, thank you bersama bangku. Barakallah, saya katakan Ayani.
Thank you juga untuk ketangan bintang Aliani Mustalifah. Cara membedakan Samsu Syari atau bukan. Mulia Rahayu, gimana cara membedakan Samsu Syari atau bukan? Oke, bagus sih pertanyaannya Bu Mulia Rahayu. Salah satu tempat ya yang bisa kita gunakan aplikasi, nanti nama adalah Profit Anywhere, yaitu Profit Anywhere sebuah aplikasi yang kalau kita beli saham itu kan ada 600 saham itu. Kalau Ibu masukkan kode-kode saham contoh begitu di situ, dia akan tertolak automatically, sehingga dia yang tersimpan adalah saham-saham yang syariah doang. Nah, itu juga ada Bu. Nanti kita otomatis, jadi nggak perlu kita membedakan. Aplikasi itu sudah membantu kita membedakan. Nah, kan enak sebenarnya. Nah, itu dia, itu caranya. Oke. Thank you Mbak Vanessa Nes. Ya, bahkan di dalam kelas itu kita tunjukin nanti bagaimana caranya mereka untuk memasukkan dulu saham-saham syariah yang ada di situ. Entry semua tanda gitu yang disukai. Doakan code untuk bisa trading top. Amin. Halo amin. Saya doakan. Sama-sama jazakallah Pak. Saya sudah pernah daftar RDN online tapi selalu gagal terus kalau sudah daftar di Medan gimana? Karena tempat nggak usah di Sumatera. Boleh Pak Ponikem. Bapak atau Ibu ini. Silakan di Medan kalau ada kok. Insya Allah Pintrako Sekuritas ada di beberapa tempat kok. Kami masih kerjasama dengan Pintrako Sekuritas Pak Ibu. Saya daftar, nyimak sebentar saja, maaf. Oke, silakan, monggo. Terima kasih. Bagaimana cara untuk mulai trading saham atau investasi dan cara buka kedai. Pak Haryadi, bagi yang ingin belajar saham, cara trading, silakan nanti malam masuk kelas belajar. Kita akan tunjukin nanti step by step dan langkah demi langkah untuk Anda memulai trading dunia pasar modal dan saham. Kita ada kelas khusus nanti malam, gitu ya. Kemudian selamat siang semuanya. Siang, oke. Ada lagi yang lain. Terima kasih yang sudah memberikan bintang juga, Mas Dedi RHY. Thank you, jazakallah sudah memberikan tanda bintang. Juga Ardian Sahferi, terima kasih. Lampung hadir. Samsul Bari, apakah RDN mempunyai masa aktif seandainya tidak kita lakukan transaksi pasar modal? Kalau tidak pernah dimasukin sama sekali, memang dia akan off automatically. Jadi jadi aktifnya itu pada saat kita isi deposit di situ. Saya nggak tahu ini kelihatan aturan baru kelihatan dari OJK. Kalau dulu enggak Pak, kalau dulu kita udah punya lama-lama dibiarin, it's okay, kita deposit. Tapi sekarang kelihatan minimal kita deposit minimal buat 100.000 lah untuk mengaktifkannya. Oke, jadi sudah punya akun RDN, ya telah 100.000 di situ. Ya apa masalahnya sih 100.000? Ya hitung-hitung nyimpan uang 500.000 juga boleh, apalagi 5 juta lebih bagus. Jadi aktifkan aja, jangan tidak diaktifkan. Tapi aslinya kalau begitu sudah jadi nggak ada, jadi cara mengaktifkan dengan ditransfer, yaitu sekarang ini deposit namanya, minimal adalah 100.000 untuk Anda beli saham. Amin, silakan minta restu orang tua ya, tapi kadang-kadang orang tua kalau nggak paham dia berikan restu biasanya. Jadi jangan jadi kalau minta restu dengan orang tua itu jangan bilang, Bunda saya ingin ikut belajar saham ya. Itu pasti ditolak dengan dia. Jadi cara yang terbaik untuk minta restu siapa mau saya tunjukin. Ya mau nggak? Mau nggak you dapat restu dari orang tua you, ya, tanpa dia menolak? Siapa mau? Coba komen mau dulu. Mau nggak saya tunjukin? Ini kadang-kadang banyak orang salah dalam minta restu, saya katakan. Tahu nggak kenapa saya katakan jangan you sebutkan you belajar tentang saham? Ya, siapa mau tahu? Sebab banyak orang hari ini dimanapun juga, hatta saya mengatakan orang tua you pun sekalipun, ya saya katakan yang tidak pernah bersentuh dunia saham, sebab namanya saham itu sudah menjadi common mindset di masyarakat bahwa itu adalah judi dan itu haram. Itu common mindset, itu common, sudah umum. Tiba-tiba you masuk kelas saya, ya, udah bilangin halal, siapa yang akan terima? Nah karena itu jangan ngomong main trading saham, tapi minta doa aja, Bunda doakan aku untuk belajar bagaimana cara bisa meningkatkan rezeki. Nah itu dia, untuk bisa membawa Bunda berangkat haji dan umroh secara halal, mudah, halal dan barokah. Minta doa itu dengan dia. Yuk paham gak ini?
Halo. Nah, terpaksa yang bab begini pun saya ajarkan. Harusnya nggak saya ajarkan, tetapi saya harus mengajarkan Anda. Sebab bagaimana cara membangun, mendapatkan energi positif. Sebab ada kemarin masalahnya Bapak Ibu. Jangankan Anda, staf kita pun ada yang begitu. Belajar Your Life Academy, kerja dia. Dari mana? Di perusahaan Your Life. Apa itu? Dia ngajar tentang saham gini. Jangan saham-saham itu. Langsung akhirnya anak sudah diterima. Nggak, akhirnya apa? Dia mengundurkan diri. Kenapa? Alasan orang tuanya nggak boleh. Why saya mengatakan? Sebab saya tahu zaman orang tua kita adalah zaman kolonial. Dia tidak pernah mengenal dunia saham itu. Yang ada dalam pikiran mereka cuma satu. Itulah apa yang mereka tahu. Tidak salah ya. Yang dia tahu adalah pagi-pagi pulang petang, Anda jadi pegawai negeri, kemudian pakai baju yang oke, bekerja, yuk kerja di bank kah, bekerja pegawai negeri, itu bangga dia. Tapi setelah itu ada uang nggak ada uang, dia nggak lihat. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah begini, tinggal di rumah, relax, enjoy, saya mengatakan, sambil dengan keluarga, dengan anak-anak, segala macam, pegang handphone buat duit. Kan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Siapa mau begitu? Coba komen mau dulu. Allah Akbar. Eko Hidayat, Kod, kalau analisa dari RTI kan berbayar, yang gratis ada tak Kod? Sebelumnya sesudah. Terima kasih. Oke. Pak Eko Hidayat, kalau di RTI, kalau di handphone masih gratis Pak, ya. Nah, jadi gini, kalau pakai RTI, yang gratis di handphone itu pakai yang handphone untuk analisa fundamental. Ya, jadi pakai di aplikasi yang di handphone ataupun di Android, download itu masih free setahu saya. Isi data email segala macam. Dia mumpung belum berbayar. Nanti kalau dia berbayar lagi ya saya nggak tahu lagi cara seperti apa sudah. Oke, kalau masih di laptop, nah kalau di laptop ini kita gunakan analisa untuk analisa teknikalnya. Nah, technical analisa kalau kita gunakan RT kan berbayar. Nah, kalau mau gratis, saya katakan pakai yang investing.com. Jadi di handphone kita gunakan untuk analisa fundamental, oke. Yang di laptop kita gunakan pakai investing.com untuk analisa teknikalnya. Nah, oke ini Pak Eko Hidayat, terbantu jawabannya. Apakah ngecek cuan di portofolio? Apakah ngecek cuan di portofolio? Ini Sahidin, saya nggak paham maksudnya. Ya memang di portofolio kita bisa ngecek kok cuan kita berapa, itu ketahuan di handphone kita. Oke. Amin. Ya. Sudah jadi, tinggal deposit. Oke. Good kalau gitu, terima kasih. Ya, sudah waktunya juga saya katakan dengan Anda akhirnya. Ngobrol-ngobrol santai sebentar, udah habis waktu. Bentar-bentar habis waktu saya katakan, oke? Itu kata kunci saya katakan dengan Anda. Ini terakhir nih Pak Syiful Anwar. Kod, apakah aplikasi Profit Anywhere di iPhone saya kok nggak bisa pakai order book dengan tentang waktu yang tentukan berapa hari atau sebulan selesai? Oh iya memang, jadi gini Pak Syiful Anwar ataupun yang lain Anda saya katakan. Salah satu sisi lemah di dunia pasar modal, aplikasi dunia pasar modal adalah, ya perhatikan ini, yaitu sebagian besar aplikasi di pasar modal ini hanya sedikit yang support dengan iPhone, ya, dengan iOS. Dia banyak support dengan Android. Ya, jadi saya juga tahu ini ketika saya dulu ke Malaysia, ya. Saya punya MacBook, ya kan bahasanya kadang-kadang gaya-gayaan untuk MacBook itu sekarang ini. Padahal nggak gaya-gaya amat mengatakan, cuma gaya doang mengatakan. Gaya tok tapi dia kosong juga kadang-kadang. Okay. Jadi Pak MacBook begitu saya pakai bawa ke sana ternyata nggak support. Sangat tidak support untuk analisa tuh sangat tidak support. Sulit. Gak apa yang support pakai laptop biasa. Yang pakai Windows. Oke, ya terpaksa MacBook ditutup, langsung keluar, cari ke mall, cari laptop, beli yang baru lagi. Nah, itulah saya katakan. Kalau ada rezeki tinggal beli aja lah saya katakan dengan dia. Apa masalahnya sih? Ya kalau katakan nggak ada duit kan masalah mahal kan kadang nggak ada duit menurutnya. Nah itulah. Oke, jadi memang guyon aja lah bro. You tegang amat sih diskusi sama saya. Jadi memang hampir sebagian aplikasi sedikit yang support dengan dengan iOS, oke? iOS ya, iOS ya, kalau saya salah.
dia sebagian besar banyak support dengan Android ataupun dengan Windows. Jadi bagi Anda kalau memang ingin masuk dunia pasar modal, salah satu syaratnya adalah pastikanlah Anda cari yang ya handphone yang khusus untuk begitu, yang iPhone yang Android, dan laptop yang laptop yang Windows saja. Memang itu support yang begitu. Oke, kalau selain itu memang dia sulit untuk support, untuk analisa itu sulit menandakan. Jangan tanya dengan saya kenapanya ya, Oke, tapi buat aja lah kalau mau melakukan. Oke, brother sister ya, terima kasih banyak jazakallah atas waktu dan kesempatan pada siang kali ini. Semoga ini menjadi sebuah amal soleh, dan kalau bagian yang terbantu maka silakan share video ini. Jazakallah juga kepada Anda sudah memberikan tanda bintang, yang sudah share juga begitu. Insyaallah ini saya katakan kalau ini bermanfaat ya, pakailah media ini. Memang media ini saya gunakan adalah untuk kita berinteraksi dalam konteks secara umum di dunia pasar modal, saham, bisnis, bahkan silakan juga yang ngobrol santai lah ya kan, ngobrol santai, judulnya saham juga bisnis juga Pak. Oke, jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan selalu.